Baik, selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Jadi selamat datang di acara kami. Ya, saya izin share screen dulu. Acara ini diadakan oleh Indonesian Business Process Management Association. Ya, tanggalnya lupa diganti. Nah, ini sudah acara kami yang kedua. Jadi, sebelumnya sudah ada acara yang pertama, sekaligus istilahnya launching bagi nanti yang kepengen untuk terus bisa belajar tentang tadi analisis proses bisnis dari Undiksa, teman-teman silahkan bisa bergabung dalam IBPMA. Nah, kali ini kita akan bicara tentang proses bisnis, tapi lebih mengkhusus kepada e-government ya. Nah, kita sudah ada di sini sebagai pembicara Dr. Rerpol Hamsarici CA bacanya. Nanti Bapak jelaskan sendiri CA apa Pak ya. Sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit CV beliau. Nah, beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran sejak 2002 sampai sekarang. Nah, latar belakang pendidikan beliau kalau dari bawah adalah sarjana ekonomi akuntansi di Unpad ya, kemudian lanjut Master of Business and IT di University of Melbourne, Australia 2005 sampai 2006. Kemudian lanjut ke Humboldt Universität zu Berlin di Jerman 2010 sampai 2015. Nah, kemudian keterlibatan profesional dan akademis saya highlight di bawah, beliau salah satu founder juga dari IBPMA ya, dan sekarang beliau adalah Direktur Bidang Riset dan Edukasi ISAKA ID, kemudian juga Direktur Pusat Studi Inovasi Digital, Center for Digital Innovation Studies DIGITS, yang sekarang juga menjadi host dari acara ini. Terima kasih. Adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Kemudian juga anggota Forum Sistem Informasi IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Beliau juga punya beberapa profesional credibility, yaitu Chartered Accountant, Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntan Register Negara, dan anggota Information System Audit and Control Association, dan juga untuk ISAKA. Nah, bagaimana beliau seorang akuntan, kemudian IT, kemudian sekarang jadi di e-gov, mungkin nanti bisa digali lebih jauh. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Hamzah untuk memulai sedikit trigger gitu ya, beberapa menit. Setelah itu kita bisa discuss seperti yang kemarin. Saya pesankan juga untuk rekan-rekan yang ada di sini, sifat kita di sini sangat-sangat informal ya, jadi anytime ada pertanyaan langsung aja. Kemudian berbekal dari pengalaman yang IPD yang pertama kemarin, ternyata setelah acara juga masih banyak yang pengen stay untuk ngobrol-ngobrol, kita persilahkan. Baik, Pak Hamzah, menyingkat waktu silahkan. Terima kasih Bu Mahen. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan, Ibu Bapak. Saya mungkin mohon izin share screen-nya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah ini minggu lalu, serasa setiap minggu ya. Bulan lalu itu berapa ya? Kalau nggak salah ini kayaknya makin banyak nih. Aduh, hal yang menggembirakan nih. Rekan-rekan bisa hadir. Selamat datang juga kepada teman-teman semua ya yang mungkin belum pernah bergabung di pertemuan yang lalu. Untuk kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Mahendra, izinkan saya untuk menyampaikan. Ini saya kira disclaimer dulu ya. Saya masih terus belajar. Jadi saya open untuk beberapa masukan juga ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab. Nanti saya coba counter. Tapi kalau tidak, kita sama-sama nanti jadikan bahan diskusi. Topik saya kali ini sesuai dengan yang disampaikan di poster. Mudah-mudahan tidak berlebihan, sekedar menengok saja gitu ya. Jadi kalau menengok itu, jadi tingkat kepo-nya nggak terlalu banyak, Ibu Mahendra. Tapi mudah-mudahan cukup mendalam atau cukup bisa memberikan bayangan mengenai apa yang ada di dalam aktivitas e-government. Ada 4 area atau 4 bahan yang akan saya coba materikan atau paparkan. Yang pertama sedikit berbicara mengenai proses bisnis itu sendiri. Sering sekali kita dengar ya proses bisnis, atau kadang-kadang suka ketukar dengan bisnis proses yang jadinya Indonesia jadi Inggris gitu, dan lambat laun makin kesini makin sering kita dengar terminologi tersebut.
Lalu yang kedua, kita akan coba paparkan, saya akan coba sampaikan mengenai pandangan saya selaku mungkin yang juga ada sedikit pengalaman di bersinggungan dengan teman-teman di pemerintahan terkait dengan pengelolaan proses bisnis, terutama untuk menyorot peraturan yang berkenaan dengan standarisasi proses bisnis, yaitu Permen Pan-RB 19/2018. Lalu yang ketiga, menyinggung lebih detail lagi atau lebih jauh lagi kepada sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, atau yang ya kita katakan sebagai e-government Indonesia, dan menengok bagaimana konteks proses bisnis juga mendapatkan porsi ya di dalam pengukuran kematangan. Kira-kira itu secara umumnya, lalu nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Jadi proses bisnis dari dekat sebenarnya lebih kepada mengingatkan saja bahwa konteks proses bisnis ini umumnya orang lebih melihatnya dulu mungkin aktivitas ya, atau tugas, task begitu ya, atau mungkin tahapan-tahapan. Nah, saya mencoba merangkumnya, dan ini saya sadur dari memang buku yang kita juga suka jadikan acuan bersama, yaitu bukunya Dumas dan et al, bahwa proses bisnis adalah suatu kumpulan ya, set of events. Jadi dia ada peristiwa, dia harus ada peristiwanya dulu, lalu juga ada aktivitas-aktivitas, dan punya titik-titik keputusan yang harus diambil, di mana si ketiga ini, objek ini, dia memiliki keperluan untuk mencapai sesuatu ya, dalam hal ini produk ataupun layanan. Jadi sesuatu yang valuable, yang menurut kita valuable bagi pengguna ataupun pelanggan. Proses bisnis ini melibatkan pelaku, ada pelaku-pelakunya, karena kalau tanpa ada pelaku tentu proses nggak akan berjalan. Karena si pelaku itulah yang melakukan transformasi. Pelaku ini bisa manusia, bisa mesin, bisa objek tertentu ya, dan juga ada kategori objek atau artefak yang menyertai keseluruhan ini semua untuk menjadi sebuah transformasi. Kira-kira itu ya gambaran proses bisnis secara umum. Nah, ya itu tadi kan sering banget kita dengar istilah apa tadi ya, proses bisnis itu apa sih gitu. Maksudnya kenapa sih orang, apakah ini ya dibilang hype juga enggak juga, udah sejak 2008 kurang gitu ya, sebelumnya bahkan sudah domain area pembelajaran terkait proses bisnis pun juga sudah ada, tapi pada waktu itu umumnya lebih berkenaan dengan by design ya, jadi gimana mendesain proses model menjadi sebuah bangunan atau wadah untuk proses melakukan otomatisasi proses. Nah, apapun itu, kita tetap kembali lagi kepada pertanyaan kenapa sih proses bisnis ini penting. Bagi saya proses itu ya sesuatu yang nggak sama seperti udara lah, nggak bisa kita pegang, tapi dia ada di mana-mana. Jadi tanpa ada proses ya nggak akan ada perubahan begitu. Nah, jadi pada prinsipnya proses bisnis ini dia memberikan informasi kepada pengguna, apapun siapapun penggunanya, terkait dengan 3 hal. Saya coba rangkum, tapi ini mungkin hanya definisi Hamzah aja ya. Dia pertama bicara mengenai nilai. Nilai ini kaitannya memperlakukan si proses bisnis ini sebagai sebuah aset. Jadi aset ini loh yang menjadi faktor kuncinya nih, sebuah organisasi bisa unggul dibandingkan dengan kompetitornya, karena dia yang mengetahui tahapan demi tahapan dan racikan yang ada terkait dengan pencapaian strategi, dan dia menghasilkan sebuah keunikan begitu ya. Lalu yang kedua, teknologi. Tentu kita nggak bisa tutup mata, karena teknologi itu bagian dari enablernya untuk sebuah kondisi organisasi bisa menghadirkan inovasi-inovasi. Nah, di sini wujud dari teknologi dia bisa memberikan salah satunya wujud dari data ya, data-data ataupun juga informasi mengenai hal-hal yang menjadi basis keputusan. Dan yang terakhir konteks. Di sini konteks tentunya berkenaan dengan di mana dia dilakukan, lalu interaksi dengan manusia yang menjalaninya, lalu juga keputusan-keputusan yang ada. Nah, itu kira-kira ya. Lepas dari sana kita mulai mengarah kepada kalau memang ia penting, berarti kan harus kita gimana caranya supaya dia bisa tertanam begitu ya, atau supaya dia bisa terpantau oleh seluruh elemen organisasi. Ya harus kita dokumentasikan. Nah, jadi peran dari dokumentasi proses bisnis ini, dan ini sekali lagi akan juga beresonansi nanti di bahasan berikutnya, terkait berfungsi untuk menjadi penghubung, dia menjembatani ya. Ada orang IT, ada orang bisnis, ada orang teknik, ada orang ada orang organisasional. Mereka punya bahasa yang mungkin berbeda. Nah, kebutuhan mereka sendiri juga bisa jadi berbeda. Tugas dari si analis proses bisnis inilah yang memberikan penjebatannya. Lalu yang kedua, dia juga bisa nunjukin titik-titik yang either dia jadi pain points ataupun dia jadi satu poin untuk menjadi suatu inovasi atau suatu value.
Jadi dari sini kita bisa melokasikan bahwa suatu aktivitas ini tertentu bisa kita revamp atau bisa kita tambahin atau bisa kita dukung lagi dengan teknologi yang ada. Dan terakhir, dengan adanya proses bisnis yang menjadi peta atau yang menjadi sebuah dokumen, dia dibaca oleh elemen organisasi yang ada, dan dia menjadi sebuah hal yang disepakati. Dan sepakati ini kemudian menjadi suatu standar dalam pengerjaan suatu aktivitas begitu ya. Setidaknya dengan 3 ini kita bisa lanjut ke apa yang kemudian dilakukan gitu di dalam konteks pemerintahan. Nah ini bicara pemerintahan ini tentu kompleks ya, karena tentu pemerintahan itu kan sangat granular dan sangat tinggi gitu ya hierarkinya. Lalu juga kemudian wajar lah sebuah pemerintah itu hierarkinya tinggi, karena dia apalagi dengan Indonesia ya, dengan skala yang sedemikian luas, dengan populasi yang juga luas, sehingga pengelolaan proses bisnis itu kalau kita coba lihat secara umum memang bisa jadi berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain. Nah, di sini yang saya ingin coba ajak sama-sama sorot gitu ya, adalah bahwa terdapat bisa jadi ada kemungkinan terdapat sebuah gap, sebuah celah perspektif antara yang membuat kebijakan, yang punya visi, yang punya mimpi-mimpi gitu ya, yang diwujudkan dalam bentuk visi, misi, tujuan ataupun sampai turunannya, program dan yang lain sebagainya, dengan aparat yang menjalankannya gitu. Karena kalau rekan-rekan bisa bayangkan dari sejak Kemenpan RB sebagai salah satu proses owner yang mengelola proses bisnis birokrasi, itu bagaimana diterjemahkan menjadi suatu rentetan aktivitas yang memiliki irama yang sama gitu ya, dapat diprediksi dan juga tentu akhirnya dapat memberikan kemampuan melayani bagi layanan publik ataupun layanan internal perusahaan. So jadi saya kasih anekdot sedikit. Kalau orang penyelenggara kebijakan mungkin kita bikin visi misi bla bla bla, tapi kadang-kadang yang dipikirkan oleh, kalau bicara proses bisnis, kalau ditanya sama para aparatur di level-level pelaksana gitu, mungkin pikiran mereka adalah end up-nya ke sebuah SOP begitu. Dan itu sangat wajar ya, sangat wajar sekali untuk mendapati kondisi semacam itu. Jadi sekarang masalahnya adalah bukan cascade dengan baik, menerjemahkan dengan baik visi misi tersebut. Ini sebuah hal yang saya kira selama waktu yang ada ini ya kita mencoba untuk mencari formulasi yang pas ya untuk menjadikan proses penerjemahan visi ini menjadi hal yang dapat dijalankan dengan baik. So ada 3 hal dari sini yang saya kira bisa jadikan poin. Yang pertama, kenapa kita perlu menghadirkan dokumentasi, yaitu pertama karena urusan standarisasi. Jadi standarisasi ini berguna untuk mencoba menghimpun proses-proses bisnis yang punya tujuan sama, yang punya pola-pola sama. Ada misalkan untuk aktivitas kesehatan, layanan kesehatannya pasti kemungkinan besar akan menginduk kepada misalkan satu unit instansi pusat di kesehatan. Begitupun juga dengan misalkan layanan keuangan begitu ya. Nah, sehingga ini sebetulnya nyambung nih ke SPBE karena ada aplikasi-aplikasi yang kita juga kemudian menjadi cerminan dari proses bisnis yang terstandar itu harus ditangani secara umum. Nah, itu berkenaan dengan standarisasi supaya menghindari adanya tumpang tindih. Lalu yang kedua, proses bisnis juga harus diketahui, walaupun kita ada keinginan standarisasi, ada peluang untuk inovasi. Dalam konteks apa inovasi di sini? Setiap daerah, setiap unit punya kebanggaan tersendiri begitu. Pengalaman saya selama di asesor saat ini juga ada bahkan dari 47 indikator disiapkan oleh Kemenpan RB itu ada 3 indikator yang untuk menjawab keperluan layanan-layanan dari pemerintah daerah atau instansi pusat yang memang buatan mereka khusus untuk proses di mana mereka bekerja gitu ya. Nah di situ artinya apa? Memang tidak selamanya harus kita standarisasikan, tapi yang menjadi penting adalah bahwa kalau misalkan kita bicara mengenai satu layanan dengan layanan yang lain, entah bagaimana SOP-nya sudah ada duluan, tapi gambaran umumnya belum ada gitu loh. Dan ini akan berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nanti tariknya ke arah pengukuran kinerja, KPI gitu ya, pengukuran tukin dan yang sebagainya kan tidak reasonable kalau kita masukin poin yang sama, padahal proses bisnisnya berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah tantangan penerjemahan tadi gitu ya. Jadi kita perlu mengukur secara baik dari strategis ke proses bisnis.
Nah, ini juga salah satu motivasi kenapa kita harus mendokumentasikan gitu, atau pemerintah berpikir harus mendokumentasikan, karena kondisi seperti ini. Jadi tahapannya itu idealnya kan setiap tahapan dari kiri ke kanan ya harusnya. Artinya sebelum ada struktur organisasi atau ada analisis jabatan, harusnya ada proses bisnis terlebih dahulu, atau harusnya ada desain organisasi terlebih dahulu. Tapi dalam kenyataan seringkali kita melihat bahwa beberapa tahapan tersebut diloncat gitu ya, dilongkap. Seperti di sini contohnya, ketika tiba-tiba sudah ada uraian jabatan. Sementara uraian jabatan itu kan bisa muncul kalau sudah ada analisis. Analisis sendiri bisa muncul kalau ada struktur, yang mana struktur ini dipengaruhi atau ditentukan oleh proses bisnis. Ini yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa proses bisnis ini menjadi dasar bagi penentuan struktur dan juga keputusan-keputusan setelahnya, supaya jabatan yang berbeda, proses bisnis yang berbeda akan tentunya end up-nya menjadi jabatan yang berbeda juga, dan itu masuk akal gitu. Dan kita menghindari kondisi yang seragam untuk beberapa hal, karena kondisi yang seragam untuk suatu proses yang berbeda juga tidak tepat begitu ya. Sehingga ini salah satu hal yang mendorong kenapa pemerintah juga mulai berpikir lagi tidak silo begitu, meskipun tentu tantangannya besar ya. Tantangannya besar untuk tidak menjadi berpikir silinder-silinder tadi. Nah, di sini saya sajikan beberapa yang saya sempat kumpulkan saja berdasarkan keterbatasan pemahaman saya. Yang ada di tengah ini, rekan-rekan, adalah yang menjadi acuan saat ini, ya, Permenpan RB 19/2018. Dia merupakan penyusunan sebuah dengan topik penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Di sebelah kirinya ini ada dasar hukum yang melandasinya, plus satu yang paling bawah, sebenarnya sejak 2011 sudah ada, Ibu Bapak, ya, Permenpan RB nomor 12 mengenai apa? Mengenai pedoman penata laksanaan tata laksana. Nah, ini juga unik nih. Kalau kita lihat di sini, nanti saya sudah coba kontraskan ya di slide berikutnya mengenai perbedaan antara pendekatan Permenpan RB 2012 tahun 2011 dengan yang 2018. Nah, dari sini Permenpan RB visinya adalah memberikan basis umum yang terstandar untuk diberlakukan ke seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Maka di sini saya sajikan saja beberapa contoh. Di sini saya internet connection-nya kurang stable, mudah-mudahan teman-teman masih bisa terima dengan baik. Contohnya antara lain yang diadopsi oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi mereka sudah menghidupkan sendiri proses bisnisnya, desainnya ya. Lalu Permenristek Dikti juga tahun 2017 juga sama, berdasarkan Permenpan RB 19/2018. Mohon maaf, itu sebelumnya. Belum ada yang Permenpan RB 2018, tapi mengacunya kepada Permenpan RB yang undang-undang dan juga yang Permenpan RB 3 2016. Dan juga yang lain-lainnya ya, termasuk instansi daerah gitu. Jadi hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini cakupannya adalah keseluruhan instansi atau keseluruhan organisasi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau ngebedain gitu ya, ini yang mungkin teman-teman yang berkecimpung di BPM gitu ataupun proses science juga bisa cukup familiar dengan beberapa istilah. Pertama, kalau dari 2018 dibandingkan dengan 2011, perbedaannya adalah bahwa yang 2011 itu mereka secara eksplisit menggunakan notasi BPMN. Jadi dikatakan, bahkan dicatat begitu, tertulis bahwa mereka menggunakan BPMN. Sementara untuk 2018 itu tidak eksplisit. Tapi untuk pemberian contohnya mereka masih menggunakan notasi yang nuansanya seperti saproses begitu ya, ada begitu di situ. Lalu terminologi proses bisnis saya temukan sendiri justru berbeda gitu, penekanan dan juga frekuensi penggunaannya. Di 2011 proses bisnis itu nggak pernah digunakan di dalam istilah dalam bahasa Indonesianya. Jadi justru digunakan istilahnya tata laksana. Sementara kalau untuk yang 2018 itu disebutnya proses bisnis langsung. Lalu dalam konteks BPM dan life cycle ini juga yang menarik ya. Di tahun 2011 mereka secara eksplisit memperkenalkan begitu, meskipun tidak begitu sama dengan gambaran yang biasa saya adopsi ya mengenai life cycle sebuah BPM. Tapi semangatnya tetap sama. Ada identifikasi, lalu kemudian ada analisis, lalu juga ada lagi desain dan sebagainya. Jadi 2011 itu dia mengikuti sebuah pola daur hidup. 2018 nggak ada, gitu ya. Terus pembahasannya ada khusus kalau 2011 itu untuk notasi-notasi BPMN yang bahkan
untuk notasi-notasi yang relatif lebih ini ya, lebih analitik ya. Jadi lebih medium. Nggak ada. Kalau di 2018 nggak ada sama sekali. Nggak diajarin cara bikin intermediate event, nggak diajarin cara bikin pool dan yang lain sebagainya, nggak ada. Terus ada juga perbedaan dalam konteks penamaan tingkat, walaupun tetap satu kesepahaman bahwa setiap proses akan dipecah lagi menjadi beberapa proses yang berbasiskan tingkat-tingkatan yang lebih detail. Hanya bedanya kalau di 2011 itu spesifik disebutkannya sampai 1 dan 2 aja, dan dia menggunakan istilah organisasi dan fungsi. Kalau di 2018 relatif lebih lebih umum gitu loh. Jadi natural. L0, 1, 2, bahkan mereka membuka kemungkinan sampai N ya, kalau sudah sampai pada tingkat atomik. Tingkat 0 sendiri itu ada di kedua-duanya ya, jadi konteksnya itu ada. Kalau di 2011, tapi mereka hanya mengenal 2 proses, sementara kalau 2018 mengenalnya 3, yang umumnya kita juga sama-sama pandang sama ya. Jadi ada proses manajemen, ada proses intinya, ada juga proses pendukung. Biasanya mengacu kepada value chain ya. Lalu juga penamaan model mereka 2011 umum, jadi proses modeling aja. Jadi disebutnya proses model. Apakah mau ada yang namanya, mereka nggak mengenal ada proses map, nggak ada sub proses map gitu ya, relational map dan bahkan cross functional map. Sementara 2018 ada. Dan bahasan mengenai SOP cukup menemukan banyak intensifikasinya di 2011, sementara 2018 nggak ada. Ini yang saya kira menarik gitu ya. Saya sampai sekarang sebenarnya sudah mencoba mencari tahu kenapa begitu. Hanya jawabannya kan kalau di peraturan dia tidak lagi mendukung begitu. Kalau saya punya dugaan bahwa kalau 2011 itu terlalu detail dan terlalu rule based mungkin. Karena dengan mengacu kepada BPMN tok begitu ya. Pertama tantangan terbesarnya adalah transfer knowledge saya kira kepada aparat-aparat sipil yang ada di bawah untuk bisa mengadopsi keseluruhan notasi itu bukan hal yang mudah. Saya juga sampai sekarang masih struggle gitu untuk belajar mempelajari yang sampai yang level executable. Jadi saya kira itu makanya kemudian diperluas lagi cakupannya, flowchart diperbolehkan, bahkan mungkin model-model yang lain mungkin bisa saja diadopsi sepanjang sesuai dengan ini, tidak bertentangan dengan 2018-nya. Ini yang saya kira jadi take away pertama kita ya, yang cukup menarik. Nah, ini gambaran saja kepada Ibu Bapak semua bagaimana proses bisnis yang mengacu kepada Permen yang baru 19/2018. Bentuk levelnya seperti yang familiar lah dengan kita juga. Kita pasti akan mencoba secara alamiah akan mengeksplorkannya. Hanya yang saya ingin sorot mungkin yang pertama level 0 ini. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa level 0 untuk Permen 19 itu ada 3 level ya, ada 3 sudut pandang, yaitu proses yang orientasinya kepada proses inti. Ini kemungkinan akan diterapkan kepada proses-proses yang berkenaan dengan sasaran strategis. Lalu ada proses manajerial yang berkenaan dengan keputusan-keputusan dan informasional juga, dan terakhir proses pendukung. Nah, dari sini dia akan di breakdown lagi, akan ada referensinya ke misalkan di sini proses 5 akan refernya ke proses 5.2. Jadi di sini kalau teman-teman yang tadi sudah lihat ya di analisis saya yang pertama sebelumnya, mereka menggunakan BPMN begitu sebagai contoh. Walaupun tapi mereka nggak mengatakan bahwa harus menggunakan BPMN. Jadi saya kira untuk clarity saja mereka gunakan satu convention, tapi mereka tidak memerintahkan setiap instansi pemerintah harus pakai BPMN. Itu yang menjadi saya kira perbedaannya. Lalu di sini diteruskan lagi ke bawah, ini salah geser ya, ke 522, dan kemudian end up-nya menjadi sebuah SOP. Nah, SOP pun mereka mengenal menjadi 3 ya, ada makro, meso, dan juga mikro. Meso dan makro itu relatif untuk yang seperti gambar level 2 sampai level N begitu. Jadi sudah mulai lintas fungsi CF, dan kemudian untuk yang sampai pada kondisi yang paling kecil baru ditangani dengan SOP mikro. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung juga memberikan gambaran dalam wujud yang lain ya, seperti yang diamanatkan oleh Permenpan 19/2018, bahwa selain melihatnya dari sudut pandang leveling, mereka juga bisa lihat dari sudut pandang nama gitu ya, namanya. Jadi yang level 0 itu disebutnya proses
level 1, level 2 itu sub-proses, dan sampai level 2 ke bawahnya lagi ketika sudah ketemu sama fungsi-fungsi yang lain, atau kalau kita istilahnya lane gitu ya, ataupun ya lane saya kira, itu adalah masuk ke peta CFM, peta cross functional model map ya. Dan yang terakhir, mereka juga rekomendasikan untuk membuat sebuah peta relasi. Idenya adalah sebetulnya proses-proses yang kita tadi baru lihat ini kemudian dikemas lagi gitu, tapi berdasarkan proses-proses yang awal, yaitu utama, manajerial, dan lainnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang paling atas ini areanya itu area yang proses manajerial. Yang kedua ini, yang tengah ini biasanya infonya ke utama, dan yang terakhir adalah yang support. Gitu. Jadi ada keempat-empatnya ini saling melengkapi lah saya pikir. Nah, lalu juga yang saya tidak sebutkan di dalam perbedaan adalah prinsip penyusunan ya. Kalau 2011 punya, dia cuma sampai nomor 1, 2, 3, 4 hanya 6 ya. Sementara kalau 2018 dia tambahkan sederhana representatif sebagai prinsip yang pertama, dan yang kedua berdasarkan konsensus. Nah, ini saya kira nih kenapa makanya tadi yang saya mencari jawaban kenapa ya aku pindah ya ke 2018 ya. Karena dibutuhkan sebuah representasi yang sederhana yang bisa dipahami dengan mudah, dan harus mendapatkan kesepakatan juga bersama dari pelaksananya. Jadi di dalam hal ini Kemenpan RB nggak memaksa semua harus menggunakan ini interpretasi saya karena belum secara empiris saya tanyakan, baru berdasarkan hasil analisis ini aja, bahwa mereka tidak mengharuskan setiap orang pakai BPMN, pakai flowchart, pakai activity diagram begitu. Nah, ini kira-kira yang menurut saya juga jadi salah satu takeaway. Dan proses bisnis di Permenpan RB ini diaturnya berdasarkan 4 fase, ya, dimulai dengan persiapan, pengumpulan informasinya, lakukan wawancara, ya, ini seperti aktivitas discovery proses lah. Lalu ada pengembangan, kita membuat pemetaan proses di sini setelah kita melakukan koleksi semuanya. Lalu kita kemudian mulai mengimplementasikan, dan setelah implementasi berjalan, selang waktu tertentu kita melakukan MONEV, ya, monitoring dan evaluasi. Apakah kita kemudian harus melakukan perbaikan atau tidak? Ada serangkaian inovasi lagi atau tidak? Nah, kira-kira sekarang kalau tadi saya sempat mengajak teman-teman di awal itu ada gambaran visi, misi, dan SOP ya. Nah, kira-kira sekarang kalau dengan gambaran yang ada tadi, jadi Permenpan RB 19 ini mencoba membungkusnya untuk membantu instansi pemerintah mencapai penerjemahan yang baik dari Renstra mereka ke identifikasi ke SOP itu melalui tahapan ini. Jadi tahapan pertama ya buat dulu ya RPJM-nya. Rata-rata semua di RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional ataupun menengah daerah. Di sini mereka di drive-nya oleh visi, misi, tujuan, dan yang lain sebagainya. 23 menit, saya percepat. Lalu kedua, kita mulai menentukan proses inti, proses pendukung, dan juga proses manajemen. Di sini yang menjadi key-nya adalah sasaran strategis. Jadi setiap instansi pemerintah itu ada tuh. Ada yang namanya sasaran strategis. Dari sasaran strategis inilah pengambil keputusan duduk bersama dan juga melakukan prioritisasi ya. Mana yang inti, mana yang proses. Harusnya itu melibatkan analis juga ya. Lalu kemudian masuk ke program pembangunan. Ada di dalam program kerja Renstra itu yang namanya program pembangunan. Nah, mereka gunakan itu bisa kita gunakan sebagai mekanisme untuk menentukan subprosesnya. Jadi setelah itu baru kita melirik kepada unit-unit mana yang menjadi PIC ya, unit atau organisasi perangkat daerahnya, maka kita bisa menyiapkan 2 jenis peta ya. Yang pertama peta lintas fungsi cross functional map, yang kedua adalah relation map tadi. Dan yang terakhir baru setelah kita breakdown sampai ke level yang lebih atomik lah, yang sampai cukup, kita bisa mengidentifikasi SOP. Kira-kira ini formula yang diharapkan gitu ya berdasarkan Permenpan 19 RB. Nah, terakhir adalah SPBE. Nah, ini hal yang juga baru dari pemerintah dalam hal bukan baru maksudnya baru diperkenalkan enggak, karena 2018 sudah mulai rolling dia. Ini salah satu mimpi ya, salah satu visi bahwa suatu saat pemerintah tuh harus bisa benar-benar memberikan layanan yang terintegrasi. Jadi sejak
2018 mulai diperkenalkan SPBE ini, dan setiap instansi pemerintah dan daerah tuh mulai dilakukan assessment begitu ya setiap tahun 2019, sekarang 2019, 2020 dan 2021. Jadi tahun 2021 ini sudah assessment yang ketiga. Nah, saya sedikit menyinggung dari arsitektur. Rekan-rekan bisa lihat bahwa kita punya beberapa domain ya yang menjadi sebuah arsitektur SPBE nasional. Ada domain layanannya. Jadi pemerintah itu harus memberikan layanan kan, ada layanan administrasi pemerintahan, ada layanan publik, ada juga surveinya. Terus ada juga domain keamanan, itu areanya BSSN. Domain aplikasi itu ada area beberapa kementerian fungsional. Terus juga ini harusnya di highlight biru juga domain data itu area untuk kalau tidak salah saya mohon koreksi ya BPPT ya, integrasi dan juga pusat data portal data nasional satu data. Kemenpan RB mungkin. Bappenas. Lalu domain infrastruktur itu berkenaan dengan Kominfo yang menjadi proses owner-nya. Terus ada manajemen dan juga tata kelola. Nah, domain proses bisnis di sini akan banyak dipimpin oleh Kemenpan RB. Di sini kenapa makanya menjadi penting gitu ya bahwa proses bisnis juga terlibat. Karena dari sini mereka saling berkaitan kepada penanganan aplikasi dan yang sebagainya. Nah, SPBE yang terbaru yang per tahun 2021 lalu gitu ya baru diperbaiki dari Permenpan RB 5 ke 2018 yang hanya ada 3 domain sekarang menjadi 4 domain. Ya, tapi baik yang lama dengan yang baru sama-sama sudah mengadopsi atau memfasilitasi analisis terhadap kematangan proses bisnis. Hanya berbeda penekanan saja. Jadi kira-kira kalau dibedah lebih lanjut lagi, begini loh tampilan dari suatu mekanisme pengukuran kematangan SPBE, rekan-rekan. Untuk yang kebijakan, tata kelola dan manajemen itu menggunakan ukuran yang paling atas, karena dia basisnya CMMI. Tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen. Nah, di sini proses bisnis ada di bagian tata kelola. Kalau bisa dilihat di bagian perencanaan strategis utamanya, di sini ada proses bisnis SPBE. Nah, sementara untuk yang layanan, baik administrasi pemerintahan atau layanan publik, ini menggunakan tingkat kematangan layanan. Ya. Ini yang sekarang sedang dikejar gitu, harusnya sih malam ini harus submit nih semua asesor karena sudah harus merampungkan evaluasi keseluruhan. Nah, ini saya sorot saja langsung indikator 14 ya, ada tingkat kematangan inovasi proses bisnis. Prinsip intinya adalah setiap instansi pemerintah tahun ini tuh ada sekitar 507 ya dari target 600-an kalau nggak salah, yang kemudian secara aktif terlibat di dalam asesmen untuk SPBE, untuk domain D2 ya, domain tata kelola SPBE, aspeknya aspek perencanaan strategis dan indikatornya indikator 14. Nah, apa sih yang di-assess? Sebetulnya pertanyaannya hanya mempertanyakan kepada tingkat seberapa mampu suatu instansi sudah mencapai tingkatan kematangan dari penanganan proses bisnis mereka. Nah, jadi di sini kalau rekan-rekan lihat, yang paling rendah sebenarnya level 0 itu nggak diadopsi lagi. Jadi cuma level 1 sampai level 5 saja. Level 1 ini dia bicaranya mengenai dokumen proses bisnisnya belum atau telah tersedia. Kalaupun ada, sifatnya masih scattered gitu ya, masih tidak beraturan. Jadi orang masih menganggapnya ad hoc gitu. Nah, untuk instansi-instansi pemerintah yang di sini, masuknya kita kategorikan level 1. Cara pembuktiannya gimana? Ya berarti kita harus melihat, harus ditunjukkan apakah sudah ada dokumen standarnya, apakah sudah mengacu kepada Permen 19 2018. Kalau sudah, ya berarti masuk. Ya, biasanya di sini akan ada di peraturan bupati, ya peraturan wali kota, jadi peraturan-peraturan pemimpin-pemimpinnya. Lalu level 2, dia naik satu tingkat, selain dia sudah memenuhi level 1, dia juga sudah memenuhi standar, ya. Jadi dokumen proses bisnis instansi pusat atau pemerintah daerah sudah memenuhi standar. Standarnya standar apa? Yang tadi ya, Permen 19 2018. Naik lagi satu tingkat itu bicara mengenai inovasi proses bisnis. Nah, ini inovasi di sini jujur saya sebenarnya juga men-challenge gitu dalam konteks untuk ini ya, penyamaan persepsi dan juga untuk penguatan keilmiahan ya. Jadi konteksnya apa yang diinovasikan? Apakah kemudian di sini acuannya adalah dia menjadi inovatif ketika dia sudah bisa diadopsi dalam konteks sistem ya. Ketika sudah terintegrasi, terus ada perbaikan-perbaikan, lalu kemudian masuk jadi sistem.
jadi sebuah aplikasi layanan lah. Nah, naik dia ke level 4, diterapkan ke dalam sistem aplikasi dan juga sudah dilakukan review. Jadi asumsinya sudah ada aplikasinya, basisnya adalah sebuah dokumen proses model gitu ya, proses bisnis tadi, dan dia dilakukan evaluasi secara periodik oleh Diskominfo-nya atau oleh siapapun. Terakhir baru dia ditingkatkan yang paling tinggi itu adalah kalau sudah ada perbaikan lagi setiap tahun melalui SK. Kira-kira itu mohon maaf ini saya ternyata belum berhasil sampai 30 menit. Satu lagi Bu Mahendra ini yang terakhir. Saya salah pencet. Nah, dari ini semua saya kira yang perlu kita sama-sama bawa pulang adalah bahwa sebenarnya PR-nya masih banyak tantangan kita gitu ya untuk bisa mendapatkan integrasi yang baik atau integrasi yang cukup mumpuni untuk proses bisnis. Pertama, kita punya tantangan terhadap granularitas ya, dari atas sampai bawah. Dan ini suatu hal yang cukup menantang kalau hanya dikerjakan oleh satu jenis fungsi saja. Jadi harus ada task force yang memang punya visinya itu lintas fungsional. Jadi orientasinya memang berorientasi proses. Lalu keberadaan SOP ini tidak didasarkan pada peta proses bisnis. Artinya gini, ketika proses bisnisnya sudah ada, tapi sebetulnya jauh sebelum ada proses bisnis itu, para teman-teman di bawah itu sudah bikin SOP begitu. Artinya kan sebenarnya mereka bikin berdasarkan asumsi mereka. Ya seperti yang tadi saya katakan, mendahului adanya aturan ataupun mendahului adanya desain tertentu begitu ya. Dan ini hal yang harus diperbaiki saya kira untuk disinkronkan. Terus yang tadi saya singgung, inovasi dalam wujud integrasi ataupun standarisasi, ya ini perlu mendapatkan juga pemantauan yang lebih spesifik ya. Jadi tidak sama rata. Karena kalau berkaca kepada, saya ingat dulu ada BPR ya, Business Process Engineering itu, kan kalau dia kan idenya hancurin aja semua proses yang jelek, kemudian kita ganti dengan IT gitu kan. Nah, di sini yang saya khawatirkan adalah ketika setiap instansi berlomba-lomba membuat aplikasi atas nama integrasi, atas nama inovasi, tapi underlying prosesnya masih bermasalah. Jadi sebetulnya kita hanya mempercepat atau mengonlinekan saja proses yang salah tersebut begitu. Nah, itulah kenapa makanya perlu ada analis proses ya yang ke selanjutnya, yaitu untuk bisa benar-benar menyambungkan dari visi, cara memodelkan logika-logika di dalam proses bisnisnya untuk bisa menghadirkan apa yang ada di benak dari masing-masing pelaksana proses itu gitu, yaitu si instansi pemerintah ini. Nah, hanya dengan memperbaiki proses bisnis dululah saya meyakini bahwa baru kita bisa berbicara mengenai integrasi. Tanpa ada proses bisnis yang sudah sudah cukup baik untuk disembuhkan lah setidaknya, kita saya kira hanya mempercepat saja. Baik, itu saja saya kira ya paparan dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan insight ya buat teman-teman. Saya kembalikan kepada Bu Mahendra. Terima kasih banyak Pak. Jadi sangat inspiratif ini apa yang di-sharing gitu. Tadi ada yang tanya apakah bisa dibagi nanti, bisa ya Pak ya. Baik, saya langsung buka saja sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Hamzah, dipersilahkan. Silakan Bu Ika dulu. Silakan Bu Ika. Ya, selamat malam Pak Hamzah. Malam. Nah, saya penasaran sama ini Pak, yang tingkat kematangan tadi itu. Ya. Kalau sejauh ini di instansi pemerintahan itu sudah sampai pengukuran tingkat kematangan itu atau ini sedang berjalan Pak? Masih berjalan Bu. Jadi masih dikoleksi semuanya. Harusnya malam ini. Jadi saya habis ini sebetulnya masih harus masukin data lagi nih. Karena hari ini untuk dikompilasi bersama. Iya. Nah, tapi kalau berkaca tahun lalu, rata-rata masih kisarannya kita belum sampai ke 4 ya, banyak kan. Kita masih punya tantangan itu ya dulu, pemerataan terutama di Indonesia wilayah timur itu banyak sekali yang masih belum ya itu tadi pemikirannya adalah hanya SOP gitu loh. Jadi ketika disampaikan, ketika dicek gitu ya, proses bisnis standarisasinya mana Pak, Bu, yang disajikan adalah SOP tertentu saja begitu, bukan standarisasi dan bagaimana mereka mendefinisikan proses mereka sejak awal.
Oke, berarti itu, sorry Pak, tadi agak ini network saya. Sekarang kematangannya kalau sejauh yang Bapak tahu itu sampai di level berapa sih Pak, kalau yang instansi pemerintah gitu? Beda-beda Bu. Saya sendiri, mohon maaf, ini sebetulnya saya sendiri juga dapat penugasan, jadi nggak semua. Saya pikir antara instansi dengan instansi yang lain memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Saya nggak punya data yang cukup lengkap ya terhadap data tahun lalu ataupun 2 tahun yang lalu. Jadi yang saya tangkap baru agregat saja keseluruhan instansi begitu. Cuman kalau yang saya tangkap nih beberapa pemerintah untuk pertama wilayah geografis itu masih banyak didominasi Jawa dan Bali yang untuk yang kematangannya ya. Kalau proses bisnisnya juga bisa dianalogikan sama. Lalu yang kedua dan itu berimbas kepada hampir sedikit bisa diprediksi di wilayah timur begitu. Itu mereka relatif tidak terlalu bisa catch up. Dan yang menarik ini juga saya nggak tahu, belum tentu bisa digeneralisir ya. Instansi pusat pun juga sebenarnya tidak terlalu banyak yang belum terlalu engage. Jadi bahkan saya kemarin dengan beberapa kabupaten di Bali ya, itu jauh lebih advance di Bali ketimbang di instansi pusat. Itu cukup menarik loh sebenarnya. Padahal instansi pusat loh, gitu. Jadi Bu Mahendra mungkin senang nih. Oh, ini kita jadi kedaerahan nih semangatnya kalau gini. Kebetulan soalnya ada banyak yang dari Undiksa ini. Kita tunggu ada pertanyaan nggak nanti gitu. Terima kasih Bu Ika, Pak Hamzah. Mungkin ada yang lain mau menyambung. Ini saya baca ada pertanyaan dari Pak Fata di chat. Ya. Pak Fata mau nanya langsung atau saya bacakan Pak Fata? Sambil saya bacakan. Silakan dibacakan aja Bu. Oh, ada kok orangnya Pak Fata, langsung aja. Ya, langsung aja biar akrab Pak. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Jadi pertanyaan saya kan intinya gini, kalau kita sudah bisa mendefinisikan mengenai bisnis proses dalam artian very very clear ya, mau itu di tahapan di level 1 atau 2 atau 3 yang sangat jelas input dan output-nya. Dan kita juga sudah bisa memberikan kriteria bagaimana mengukur efektivitas masing-masingnya. Nah, apakah tetap diperlukan sebuah SOP yang menggait bagaimana merubah input menjadi output? Ya. Saya izin menjawabnya tidak satu jawaban ya Pak ya. Jadi memang SOP itu sendiri sebetulnya kembali kepada organisasi berdasarkan kebutuhan. Kalau yang saya tangkap, kalau saya mencoba menginterpretasikan kasus Pak Fata ini, bisa saja kalau memang tingkat kesiapannya sudah sedemikian tinggi, maka level yang terendah itulah yang menjadi suatu SOP-nya, begitu. Tapi kalau melihat dari kacamata yang lain, bahwa SOP itu merupakan komponen atau merupakan pembentuk dari proses bisnis dalam konteks organisasi, maka bisa jadi ada satu di tempat lain begitu ya, bisa jadi ada satu kebutuhan untuk mengidentifikasi suatu aktivitas tertentu yang memang perlu diukur service level agreement-nya ya, atau mutu bakunya dan yang lain sebagainya, itu yang tidak cukup hanya dengan sampai pada level ketertentu dari di tingkat proses bisnisnya. Bisa jadi bahkan lebih dalamnya lagi mereka membutuhkan untuk diturunkan atau didefinisikan sampai tingkat instruksi kerja, Pak. Dan instruksi kerja itu kan sebetulnya mengacu kepada si SOP tadi gitu. Jadi saya menjawabnya dua perspektif. Perspektif pertama, bisa saja instruksi kerjanya langsung merujuk kepada tingkat yang menurut Pak Fata itu adalah sudah sederajat dengan SOP, tapi kalau tidak ya berarti dia bisa ke SOP. Jadi pada akhirnya kembali lagi kepada tingkat keyakinan dari si organisasi tersebut. Dan itu kenapa makanya dia membutuhkan satu kesepakatan bersama dulu. Dan dimanapun juga yang namanya pendokumentasian proses bisnis itu memang harus mendapatkan kesepakatan dari lintas fungsi. Begitu Pak Fata, mungkin pandangan saya. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Sama-sama Pak Fata. Mudah-mudahan puas Pak. Kalau mudah-mudahan nggak puas Pak, biar bisa. Ya, nanti ada pertanyaan lain. Kita tunggu nanti deh.
Nah, ada pertanyaan ini mulai banyak, sebentar, sabar. Tadi Pak Yoga dulu, terus mungkin ada ini Pak Galuh kebetulan dia ada di pemerintahan juga ya, jadi nanti lanjut dengan Pak Galuh. Pak Yoga mungkin bisa, silakan singkat saja. Baik, terima kasih Pak Hamzah dan Bu Mahendrawati. Jadi ini Bu terkait dengan tadi SPBE dan terutama di BBM-nya, saya sebenarnya penasaran Pak, bisa sampai sedalam apa sih Pak levelnya yang ada di pemerintahan selama ini, gitu. Apakah bisa sampai level? Tadi kan saya lihat tadi beberapa form yang Pak coba contohkan sampai level 5 itu Pak. Kenapa nanti bisa sampai level benar-benar detail, dan apakah tiap-tiap, kan pasti beda-beda Pak ya tiap itu nanti sampai seberapa dalam Pak yang selama ini Pak Hamzah pernah pernah akses misalkan ya gitu. Kemudian ini Pak, apakah peta relasi itu sama kayak proses arsitektur Pak? Karena kan sebenarnya kan ini kan melingkan antara beberapa instansi yang terkait gitu kan Pak ya, dalam suatu daerah itu misalnya, itu apakah sama atau enggak? Kemudian nanti kira-kira seperti apa nanti implementasinya atau irisannya dengan yang lain tadi Pak? Itu dulu mungkin Pak Hamzah. Terima kasih Pak Yoga. Yang pertama, sampai seberapa dalam, sejauh yang saya sempat terlibat, itu nggak pernah, jarang sampai yang 5 bahkan Pak. Sebetulnya ya, bahkan untuk tingkat instansi-instansi yang cukup tinggi ya tingkat kematangannya, seperti misalkan Pemprov, Permen atau Kementerian Keuangan, saya belum pernah melihat, tapi mungkin itu karena keterbatasan saya ya, saking banyaknya kompleksitas dari. Mungkin sambil jalan Pak ya, ini nyambung juga dengan pertanyaannya Pak Galuh soalnya. Pak Galuh itu menyebutkan bahwa diminta untuk membuat satu data gitu. Sambil jalan ya Pak Yoga ya, ini nyambung soalnya, karena terkait dengan SPBE dan tentang Perpres 1 data harus membuat SOP manajemen data dan penentuan standar data meta dan lain-lain. Tetapi dari pusat juga masih belum ada proses. Masih dalam proses. Dan kami juga sudah harus mulai jalan. Maka tadi saya senyum. Saran Bapak sebaiknya seperti apa yang kami lakukan dahulu. Nah, ini gini, mungkin biar kita nyambung semuanya. Saya juga mengalami soalnya melakukan, diminta untuk menerapkan arsitektur SPBE tersebut, begitu ya. Tapi ya itu tadi, yang namanya level 1, 0 itu yang mana? 0 itu kalau tadi dari Bapak cerita, itu apakah level nasional? Kemudian dari 0 nasional itu turun ke 1, itu di mana? 2-nya di mana? 3-nya di mana? Begitu. Nah, masalahnya sekarang instansi itu ada di mana, kemudian instansi harus memetakan lagi sehingga akan ada peta di bawah-bawahnya lagi, begitu. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Yoga ya. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan, dengan Indonesia yang sebegini besarnya, begitu, apakah nunggu itu ada dulu baru yang lain bergerak, padahal day-to-day activities kan sudah jalan, tidak mungkin business as usual itu dihentikan, begitu sih Pak ceritanya, yang mungkin kita semua wondering itu. Ya Bu. Saya mungkin nggak mewakili pemerintah, tapi mewakili pengalaman ini sebagai asesornya ya. Kalau saya melihatnya, kami melihatnya lebih kepada substansi dulu. Jadi memang kita sebenarnya, memang betul asesmen itu basisnya evidence untuk beberapa hal. Misalkan untuk kebijakan tentu harus ada. Kalau nggak ada keputusan dari Perbub atau keputusan dari Perwal, maka kita memang nggak bisa terlalu membuka toleransi. Tapi ketika masuk ke area tata kelola, tadi kan yang kalau proses bisnis ini kan areanya tata kelola ya, itu sebenarnya lebih ke substansi. Substansi dalam artian, misalkan konteksnya adalah yang proses bisnis dulu ya, Pak Galuh. Maka yang akan kita coba sasar adalah apakah memang sudah ada praktek setidaknya pendefinisian atau tidak. Apakah dia kemudian berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah nasional atau pemerintah pusat tepatnya, itu memang juga tetap menjadi suatu hal yang diakui kok di Kemenpan RB bahwa mereka juga masih berlomba begitu. Seperti contohnya arsitektur juga, arsitektur SPBE itu sampai sekarang kan banyak yang masih menanyakan, dari tingkat daerah atau tingkat instansi pusat itu masih banyak yang mereka nunggu, karena peraturannya kan harus mengacu kepada arsitektur, sementara arsitektur nasionalnya belum ada. Begitupun juga dengan satu data. Hanya kalau satu data ini
peraturan sudah ada ya Pak Galuh, ingat saya permen apa Bappenas ya sudah ada. Jadi SOP-nya memang seingat saya memang belum ada. Tapi kalau setidaknya dalam kacamata manajemen, kalau itu kan SOP manajemen data kan dia masuk ke area manajemen, seingat saya di arsitektur apa di SPBE-nya ini. Maka kalau sudah ada praktik-praktik yang sudah bisa dianggap dibuktikan sudah berlangsung begitu, itu sebenarnya dimungkinkan. Ya, itu memang jawaban saya tidak bisa tegas karena kembali lagi harus melihat ke area yang substansinya gitu. Kalau untuk yang manajemen data ataupun yang lainnya. Ya, jadi kalau boleh nyambung juga, memang tapi sebetulnya kan data itu akan muncul dari proses ya. Jadi proses butuh input data dan menghasilkan output data. Sehingga memang mestinya datanya itu nunggu prosesnya clear dulu seharusnya. Ya ini ikut-ikutan jawab Galuh. Tapi berhubung itu tidak ada, maka proses penataannya memang harus ini sih kalau saya ngelihatnya harus bertahap ya. Tidak mungkin juga kita tidak bergerak, tapi bergeraknya memang harus pelan-pelan. Mungkin prosesnya itu tidak bisa sudah fix sekali, sehingga datanya juga jadi sudah bisa dibuat repository data yang manajemen data yang bagus, jadi continuous improvement. Nah, cuman kuncinya memang bagaimana supaya framework yang dipakai atau mindset-nya itu bisa cepat gitu. Sehingga kan yang dicari itu memang agility-nya. Karena prosesnya yang belum fix, sehingga terpaksa ya harus cepat berubah gitu sih Galuh. Kalau pengalaman Galuh di Surabaya bagaimana mungkin bisa sharing dengan yang lain-lain? Iya, jadi Pak Hamzah dan Bu Mahendra, jadi kebetulan tadi dibahas tentang SPBE, kami juga barusan dinilai Pak kemarin bulan Agustus kalau nggak salah awal oleh tim Menpan ya. Nggak tahu nilainya mudah-mudahan bagus ya, karena memang waktu penilaian ini ada kelemahan di Pemkot Surabaya terkait indikator yang baru itu Pak, terkait audit. Ya betul. Nah itu memang kami masih mungkin masih level 1 kalau nggak salah, jadi belum sampai tingkat yang lebih tinggi karena masih menyiapkan SOP-nya, kemudian SK-SK-nya dan lain-lain itu memang butuh waktu. Jadi untuk yang paling tinggi itu memang di aspek layanan. Jadi untuk layanan sendiri pemerintah Kota Surabaya sudah hampir semuanya level 5 sih Pak. Tapi nggak tahu nanti penilaian asesornya seperti apa, tapi waktu penilaian mandiri itu kami sudah level 5 semua. Nah mungkin nanti yang tantangan kedepannya yang seperti disampaikan Bu Mahendra tadi, memang saat ini di Pemkot Surabaya kan ada wali kota baru, kemudian kita membuat RPJM baru. Nah, dan RPJM baru ini dengan SOTK baru ya, artinya organisasinya juga saling sama-sama disusun, Pak. Jadi gatuk-gatuk kan. Jadi RPJM-nya jalan, proses organisasinya juga jalan ya. Ini ya saling berbarengan. Ini sudah selesai semua mungkin bulan September ini. Nah, tinggal menjalankan yang terkait satu data ini juga, Pak. Jadi kemarin juga sempat kami diskusikan dengan Diskominfo Provinsi dan BPS Kota Surabaya, dan dari penjelasan mereka bahwa memang dari BPS Pusat kemudian dari Kemenkominfo Pusat juga masih dalam proses penyusunan standar data dan metadata. Nah, sedangkan kami di tahun 2022 juga harus menyusun standar data untuk keperluan RPJM. Nah, ini kalau kita jalan duluan, takutnya nanti dari pusat ternyata punya format seperti ini, kita harus berubah lagi. Nah, itu yang kami khawatirkan sebetulnya. Berubah lagi. Sarannya seperti memang apa? begitu kenyataannya sangat ya. Baik, sambil jalan mungkin juga ya itu challenge yang memang kita hadapi bersama. Saya nggak bisa jawab itu Pak. Ya, kayaknya memang sulit untuk dijawab ya, karena kita selalu dalam kondisi seperti itu ya. Kan yang namanya organisasi tidak pernah tetap karena mengikuti terjadinya perubahan. Kalau pemerintah kan berarti ya pemerintahnya gitu, pemerintahnya rolling, berubah lagi. Kadangkala ya seperti kita ya, Pak Yoga, saya, Pak Hamzah sendiri juga kan tadinya Kemristek Dikti,
terus sekarang gabung lagi jadi Kemdikbud. Nanti kapan lagi kita dipisah lagi, enggak tahu juga begitu ya. Nah, itu kan sudah takes time ya. Bayangkan data kita gitu. NIP kita yang tadinya di mana letaknya harus berpindah lagi ya. Jadi itu adalah yang kita hadapi, kayaknya yang sudah pasti tetap itu ya perubahan itu sendiri memang. Nah, itu makanya kita betul-betul harus agile di situ. Suatu saat mudah-mudahan akan ada yang matang itu tadi. Sarapannya memang udah dari nasionalnya ya udah matang gitu sehingga tidak terlalu banyak berubah. Tapi nggak tahu kapan kita ya mencapai ke situnya. Nah, Prof. Bernardo, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih untuk penyampaian materinya Pak Hamzah, ini sangat komprehensif sekali. Ya, cuma saya sedikit penasaran sebenarnya tadi itu tentang bagaimana ternyata permennya berubah yang dari ada BPMN akhirnya dilepas gitu ya. Nah, saya ingin mendengar cerita pengalaman dari Pak Hamzah ini. Bagaimana ketika mengevaluasi? Padahal ketika mengevaluasi kan butuh standarisasi gitu, Pak. Sedangkan ketika prosesnya itu tidak dalam bentuk satu notasi yang sama, berarti evaluasinya pun akan bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya penasaran dengan itu tadi asesmen inovasi. Tadi yang Bapak sampaikan itu katanya inovasinya itu berdasarkan ya bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dalam sebuah sistem. Gitu. Tapi padahal kan inovasi ini banyak aspeknya, mungkin bisa diukur dari performance-nya yang lebih baik. Gitu. Apakah itu juga termasuk dalam tolak ukurnya asesmen gitu. Ya, ingin tahu lebih dalam lagi tentang itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Yang pertama ini menarik. Kebetulan kalau kembali ke konteksnya sebagai asesor di SPBE, kita belum sampai ke substansi secara detail. Apakah suatu proses itu sudah benar dalam konteks mencerminkan underlying prosesnya. Tapi dia baru sebatas evidence dulu. Jadi semacam sudah ada peraturan yang memang mengacu kepada Permenpan 19 atau belum, misalkan dari tingkat instansinya. Kalau sudah, kemudian dilihat lagi di dalamnya, apakah memang poin-poinnya sudah mengikuti apa yang sudah diamanatkan oleh Permenpan RB atau belum. Nah, apakah di dalamnya itu misalkan ada inkonsistensi dalam logika atau dalam konteks flow-nya, itu belum sampai ke sana. Dan mungkin itu nanti akan menjadi menjadi satu area yang harus perlu diperiksa oleh pemeriksa yang memang lebih substansi, dalam hal ini auditor. Kalau di asesor ini baru kepada baru pada sebatas kematangan dalam pelaksanaan berbasiskan peraturan dulu gitu, Prof. Walaupun sebenarnya idealnya harus lebih dalam ya, harus lebih dalam. Itu juga yang menjadi alasan kenapa di SPBE yang baru ini menambah satu domain lagi, yang tadinya cuma 3 domain, kebijakan, tata kelola, dan layanan, dia menambah aspek manajemen. Dan manajemen ini yang banyak menjadi satu penyebab poin total dari asesmen para teman-teman di instansi itu banyak yang drop, karena mereka nggak siap gitu untuk memenuhi tambahan sekitar 10 atau 15 indikator tambahan itu gitu, yang seingat saya ya. Jadi di situ menjadi satu kontributor juga. Terus yang kedua terkait dengan tadi BPMN udah, yang kedua saya lupa ingat pertanyaannya, mohon maaf Prof, boleh diingat? Asesmen inovasi. Oh ya, asesmen inovasi itu juga sama. Kalau dari kami yang kami laksanakan pada saat kita melakukan konteks terhadap inovasi itu adalah mempertanyakan bentuk inovasinya seperti apa. Memang masih cukup permukaan sih, belum sampai ke bahwa dia bisa menambah misalkan penghematan layanan sekian persen begitu ya, belum ada ukuran sampai ke sana. Jadi kita bisa, kalau berkaca dari itu, saya kira memang pelaksanaan proses bisnis kita pun, makanya tadi saya sampaikan masih perlu didampingi lagi begitu, karena orientasi kita masih baru sebatas menghadirkan penajaman untuk penerjemahan dari cascading dari visi ke SOP-nya dulu. Artinya kan masih by design, belum runtime gitu loh. Nah, runtime ini itu isu yang lain yang masih jadi tantangan kita juga. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ya, Prof.
Oke, siap. Baik, Terima baik. kasih. Ini nanti kita bisa lanjut lagi deh kalau misalnya mau diskusi lagi. Nah, karena ini ada yang tanya lagi, Oh iya iya yaitu iya. Oke. saya lihat tadi sebentar, apa tadi ada Pak Banuaji dulu, sebelum nanti Putu, lalu Pak Fatah balik lagi. Nah, Pak Banuaji ada atau ingin tanya langsung sambil saya baca, Pak, bagaimana mewujudkan satu data? Nah, lanjut lagi satu data. Nah, ini next-nya kayaknya kita harus mengundang pembicara tentang satu data nih. Mewujudkan satu data di pemerintahan, sedangkan ego masing-masing, waduh, ego masing-masing Itu isu instansi banyak. masih tinggi untuk membuka data-datanya untuk kepentingan instansi lain. Aduh, Dan kalau benar sudah sekali. senyum-senyum nih, kayaknya di semua tempat ya sama pertanyaannya, ibaratnya ngapain mau tahu rumah tangga saya gitu ya, mau tahu aja gitu. Gimana Pak? Jadi, bisa dijawab? Iya, tapi mungkin nggak menjawab gitu ya. Saya menjawab tapi tidak menjawab. Jadi isunya bahwa memang kita masih bermasalah dengan itu. Ego betul ada, tapi dan ego itu bukan karena memang personal ya, tapi memang secara sektoralnya dia ada dukungan secara undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan. Saya ambil contoh misalkan satu data dalam konteks untuk data kepegawaian. Kan kalau dari daerah itu kan ada Simpek ya, ada Simpek, kemudian kalau dari pusatnya ada Simpeknas ya. Nah, itu dikelolakan Simpeknas itu oleh BKN, sama-sama badan. Di satu sisi, Kemenpan RB itu juga punya aturan, baru menerbitkan peraturan sehingga saya yang mencoba berinisiatif untuk mengkonsolidasi semua itu, supaya konteks big datanya itu bisa dapat gitu. Tapi masalahnya, metadatanya begitu ya, metadatanya ini siapa yang harus diikuti? Harusnya kan koordinasi dengan teman-teman dari BKN. BKN pun menolak. Yang saya tangkap, kenapa? Karena BKN didukungnya oleh undang-undang. Sementara kalau Permenpan RB itu hanya sebatas Permenpan RB. Jadi ya kita masih punya tantangan lah saya pikir untuk duduk bareng gitu ya untuk bisa berbicara. Belum lagi data kesehatan, itu kan ada di sektor kesehatan tentunya harus pegang proses ownernya. Pendidikan juga sama. Challenge-nya memang juga karena berarti itu tadi peraturannya sendiri juga masih belum fix ya, bukan belum fix tapi tumpang tindih gitu karena ada yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi belum ada harmonisasi di situ dan mungkin juga nggak ada insentifnya, tidak ada reward dan punishment yang terkait dengan mau berbagi mau tidak ya kuat-kuatan gitu ya. Jadi tidak ada keharusan dan itu sebetulnya terjadi di mana-mana, tidak hanya di pemerintahan sih, bahkan hanya di organisasi biasa saja kan yang tidak ada harusnya tidak ada ego karena tujuannya sama-sama mau mencapai keuntungan, tapi ya tetap saja itu terjadi gitu ya. Jadi begitu Pak Banuaji, mungkin kita tidak bisa solve itu, mungkin ini harus kita lihat lebih ke arah budaya kita aja ya. Kenapa kok kita itu untuk sesuatu yang lebih besar kadang masih susah untuk berbagi gitu. Nah, baiklah kalau dituliskan itu bisa jadi panjang juga gitu ya tentang data. Silakan. Nanti kita coba deh cari siapa nih yang bisa bantu untuk bicara tentang itu dalam kaitannya dengan proses sebetulnya. Baik, saya persilakan, ini ada adik kita dari Undiksa. Saya menebak saja sih dari namanya. Silakan Putu Gio. Selamat malam. Selamat malam, Putu. Mana suaranya nih supporternya yang lain? Tepuk tangan dulu kali. Nah, itu. Silakan, nama saya Putu Gio Satrianiata. Saya dari Undiksa. Jujur saya masih awam tentang SPB ini karena saya masih mahasiswa baru. Saya ingin tahu Pak, apakah untuk saat ini tuh adakah permasalahan atau tantangan yang dihadapi saat melakukan pengembangan SPBI di Indonesia ini? Terima kasih Pak. Wah, ini pertanyaannya seluas samudra, betul. Pertanyaannya tingkat tinggi nih. Jadi, karena itu sebenarnya tantangannya tentu banyak sekali ya. Seperti yang barusan kita diskusikan itulah tantangannya Putu. Jadi gimana menghadirkan kesepahaman bersama, lalu juga. Pak, kita wawancara dulu boleh Pak? Semester 1 baru masuk. Ya Bu. Ya Bu. Baru masuk, terus udah belajar analisis proses bisnis. Udah Bu. Baru
kalau gitu saya tepuk tangan dulu. Semester 1 sudah disuruh belajar analisis proses bisnis. Salam ya buat dosennya. Ya Bu, soalnya masuk di prodi sistem informasi, makanya dapat analisis proses bisnis. Tapi di semester 1 itu unbelievable menurut saya, karena masih baru masuk, berarti masih mencari-cari apa yang namanya sistem informasi gitu ya. Saya respect banget dan tidak salah kalau masih bingung. Kita-kita yang sudah sudah lulus, Pak Bernardo sudah profesor, masih bingung juga. Jadi menurut saya selamat datang pada topik yang sangat menarik gitu ya, terkait kemana-mana. Saya persilakan kembali ke Pak Hamzah karena pertanyaannya tadi menurut saya sangat besar dan memang yang tadi semua ditanyakan itu ya sudah menyangkut itu semua begitu ya. Ya, jadi saya kira sih saya hanya nge-recap apa yang kita sudah diskusikan tadi, bahwa untuk bisa mencapai menyelesaikan masalah itu nggak bisa di tingkat bawah begitu. Tentu idealnya bawah dan atas saya saling bekerja ya, tapi kalau bicara masalah visi itu kan tetap aja pasti akan ada yang di atas. Dalam hal ini berarti di tingkat pusat, pemerintah pusat, dari Kemenpan RB selaku leader dalam konteks penanganan SPBE-nya, lalu juga sektor-sektor lain, kementerian-kementerian lain yang menangani aspek-aspek indikator-indikator di sekeliling SPBE. Keamanan berarti BSSN, lalu juga aplikasi ada BPPT, lalu infrastruktur ada Kominfo, terus kemudian kalau data data kalau tidak salah itu ada Kemendagri, jadi macam-macam. Dan itu semua harus bareng, harus selalu saling jaga untuk ekspektasinya semua terakomodasi, dan itu yang menjadi tantangan. Saya nggak yakin bahwa itu bisa selesai dalam satu waktu gitu, jadi memang ini berproses. Terlebih dengan konteks 270 juta ya, saya pikir dipecah oleh lautan ya gitu, infrastrukturnya beda-beda, nah itu sudah. Ya. Pak, sambil jalan ya Putu boleh, soalnya ada temanmu yang mau tanya juga, Ketut silahkan. Nanti habis itu berarti habis ini harus ada Made yang tanya dan harus ada Nyoman biar lengkap Pak. Itu anak pertama, Ketutnya anak keempat. Jadi tengah-tengahnya ini harus ada juga, tapi berarti kita selesainya lebih dari jam 9. Silakan Ketut. Terima kasih kesempatannya Ibu untuk bertanya. Ya. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Di sini saya dari Undiksa izin bertanya juga. Jadi tadi kan sudah saya mendengar pemaparan materinya tentang beberapa instansi yang mungkin belum maksimal dalam penerapan proses bisnis ini. Jadi pertanyaan saya di sini adalah mungkin apa dan bagaimana dampaknya ke depannya nanti apabila terdapat instansi-instansi di daerah maupun di pusat yang masih belum maksimal dalam menerapkan proses bisnis ini di dalam instansinya tersebut. Jadi apakah ada dampak untuk ke depannya nanti, entah itu bagi instansi tersebut maupun bagi masyarakat khususnya kita gitu Bu dan Pak. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, boleh langsung jawab ya? Ya, silakan Pak. Idealnya pasti ada dampak dalam artian secara ke layanan ya, ke arah layanan, karena proses bisnis yang tidak terdokumentasikan itu jelas pesannya adalah ketika orang itu pergi, maka akan hilang juga lah proses tersebut begitu, karena akan terbawa oleh kebiasaan yang dibawa oleh mereka. Kalau tidak terdokumentasi, tidak terpatuhi, itu yang pertama. Turunannya apa? Kalau dalam konteks pemerintahan berarti kan layanan-layanan juga bisa terabaikan. Dalam konteks yang lain, kalau tadi bicara substansi, sementara proses bisnis untuk standarisasi dan juga kepatuhan terhadap Permenpan itu juga merupakan aspek kepatuhan yang harus dipenuhi oleh instansi. Karena sudah termaktub gitu ya di dalam peraturan bahwa ini harus Permenpan 19/2018 ini harus dipatuhi gitu. Nah, bicara patuh dan tidak patuh kan berarti pasti ada konsekuensi. Kalau untuk konteks konsekuensi sejauh ini saya mungkin tidak selamanya aware ya, tapi kalau untuk konteks proses bisnis baru lebih kepada mengingatkan ya, baru kepada peneguran atau sedikit memberikan kepada pemberitahuan bahwa dia masih perlu diperbaiki lagi begitu. Tapi kalau dia dilihat dari yang awal, ketika dilihatnya sebagai suatu hal yang memang penting, tentunya tanpa perlu ada aturan untuk melakukan kepatuhan terhadap sebuah aturan pun, misalkan ya, tentu pendokumentasian proses dan pelaksanaannya itu menjadi hal yang bermanfaat
pada waktunya nanti begitu. Mungkin kalau bisa saya tambahkan, gampangnya kalau ngelihat proses bisnisnya itu tidak maksimal, mungkin coba deh Ketut merasakan sekarang sebagai seorang pengguna layanan publik gitu. Ya. Kalau membuat KTP, pengennya berapa hari, selesainya berapa hari, gampangnya gitu aja. Itu terus kalau mau kayak sekarang gitu ya, artinya kita tanpa mengecilkan usaha pemerintah, tapi yang dijalankan itu sangat banyak. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa dari Sabang sampai Merauke challenge-nya berbeda-beda, konteks daerahnya beda-beda, kemudian challenge dari masing-masing daerah itu juga beda-beda, sehingga memang akhirnya penanganannya pasti akan sulit. Jadi memang proses bisnis itu kan intinya apa yang dikerjakan oleh seseorang, organisasi, sehingga kalau dia bermasalah itu akan terasa sekali dari penerimanya, yaitu para pelanggan itu sendiri gitu ya. Nah itu tadi, jadi cukup banyak dan salah satu cara untuk mau diubah supaya bagus itu ya dengan menerapkan ini ya, misalnya dengan mengusahakan ada istilahnya sebetulnya kalau saya highlight tadi yang Bapak sebutkan tadi kan karena tidak masuk ke dalam, sebetulnya ke mindset ya, lebih apakah sudah ada usaha untuk mendokumentasikan, lalu habis didokumentasikan apakah diperbaiki dan seterusnya gitu ya. Jadi kan nggak ngelihat perbaikannya sampai sejauh mana belum gitu, tapi udah ada usaha ke arah situ gitu. Betul, Bu, betul. Baik, Pak Fatah, mohon maaf ya Pak, tadi Bapak sudah, jadi saya persilakan Pak Wahyu dulu mungkin. Setelah itu Bapak, dan mungkin kita wrap up, gitu. Siap. Terima kasih Bu Mahendra. Pak Hamzah, izin Pak bertanya Pak. Topiknya menarik ya Pak, ini juga yang kita alami sih Pak di perusahaan, mungkin Bu Mahendra juga udah tahu banyak mengenai perusahaan kita ya. Jadi memang menarik Pak, tapi menurut saya gini Pak, ada gap tadi antara visi dan SOP itu ya Pak ya. Saya kembali ke BPM ini kan nanti larinya sebelum jadi SOP ada project manajemennya juga di dalam situ ya Pak ya, bagaimana kita nge-cascade visi ke SOP gitu. Nah, kadang-kadang kan manajemennya ada pilihan Bu ya, ada resource yang terbatas gitu kan, kita dihadapkan dengan resource yang terbatas, entah itu untuk dialihkan untuk menyusun proses bisnis atau untuk kegiatan bisnis itu sendiri gitu kan. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Ada saran nggak Pak buat strategi kita untuk menjalankan BPM ini supaya lebih baik gitu Pak? Atau ada metode-metode apa gitu Pak? Ini kayak kita sibuk ngukur tapi nggak pernah ngerjakan gitu ya. Kayak sibuk rapat tapi nggak pernah beneran kerja. Sementara resource-nya kan juga terbatas begitu. Ya, ayo Pak Hamzah sebagai asesor, nih gimana? Menarik sekali pertanyaannya itu. Benar. Yang pasti itu kan memang dukungan champion ya, champion dari pimpinan itu harus ada ya. Dan itu wujudnya adalah bisa mendelegasikan sumber daya yang terbatas tadi. Kalau tidak sedikit sih ya contoh sebenarnya tanpa harus bicara di ruang lingkup proses bisnis saja gitu, bahwa misalkan penerapan migrasi sistem ataupun juga adopsi terhadap sebuah standar ya, kemudian itu berujung kepada entah bukan gagal lah tapi kurang maksimal karena tidak ada dukungan. Wujud tidak ada dukungannya kalau menurut saya antara lain adalah mengisolasi. Jadi kalau memang mungkin kita akan berhadapan dengan prioritisasi ya. Kalau memang keperluannya adalah untuk melakukan mapping ataupun juga identifikasi proses, ya perlu ada semacam task force yang saya pikir bisa dibentuk ya, kemudian dia yang akan menjadi dedicated di situ, dan dia perlu dibebaskan untuk beberapa derajat tertentu lah dari pekerjaan harian untuk menanggulangi terbengkalainya pekerjaan yang juga harus dikerjakan. Walaupun memang itu belum tentu maksimal ya pandangan saya, tapi kondisinya memang yang saya tangkap punya keterbatasan sumber daya manusianya ini gitu. Jadi itu satu yang saya kira bisa jadi pertimbangan. Atau yang kedua juga mungkin mulai melirik juga kepada kepada mekanisme berbasiskan digital gitu. Maksud saya
pemantauan semacam itu jika memang kita bisa sudah otomatisasikan, sebenarnya akan bisa lebih lebih membantu ya. Hanya memang untuk menuju ke sananya ya another project lagi tentunya. Another project lagi, tapi fruitful. Jadi setidaknya kita bisa tahu benar-benar berbasiskan data kapan sebuah proses itu deviate dari apa yang kita targetkan, dan itu juga secara tidak langsung memberikan gambaran yang juga utuh kepada pimpinan ya, sehingga mereka menerima informasi juga tidak yakin gitu, punya keyakinan yang cukup baik. Begitu mungkin ya Pak Wahyu ya, kalau dari pandangan saya Pak Wahyu. Urgensinya sih Pak Wahyu, seberapa urgent gitu? Apakah memang benar-benar sampai benar-benar membuat kinerja organisasi itu bermasalah? Berarti kalau sudah seperti itu urgent gitu ya. Nah, itu harus ada task force-nya memang. Cuman memang BPM Center of Excellence itu biasanya kalau sebuah organisasi sudah sangat-sangat matang. Nah, kalau masih dalam pergerakan mungkin memang terpaksa harus itu tadi cross functional team gitu ya, yang memang dia kerja on top of day to day activities, tapi kembali lagi komitmen dari top manajemennya, dia ngerasa penting apa enggak. Memang nggak mungkin kan kalau tidak ada yang mengerjakan Pak, jadi ya pasti harus ada, cuman seberapa banyak gitu, dan itu sangat tergantung dari view dari top manajemennya. Susah dicari hitung-hitungan yang break even point-nya gitu ya. Nah, sulit, tapi saya melihat bahwa kadang-kadang kita banyak mengesampingkan. Project itu kan gini, kita selalu merasa kekurangan waktu untuk membuat planning gitu ya, membuat perencanaan dengan baik. Tapi we always have time to redo it again gitu. Jadi kalau lagi nggak jalan, terus kan kita terpaksa ngulangin. Nah, kenyataannya kan berarti sebetulnya kita terpaksa harus melakukan itu gitu Pak Wahyu, preventif sama kuratif gitu ya. Mohon maaf. Jadi terpaksa ini saya agak percepat memang. Menarik sekali, nanti masih akan ada banyak sesi-sesi yang mungkin kita bisa ketemu lagi gitu. Pak Fata, mohon maaf berhubung waktunya sangat singkat, ini apakah Bapak ada poin terakhir sebelum kita akhiri? Yes, Bu. Terima kasih. Akhirnya kelihatan juga Pak Fatah. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Intinya kan yang saya tanyakan, karena kan Pak Hamzah banyak masuk ke area government ya. Nah, kalau saya lihat beberapa kali saya lihat ada satu komitmen dari government kita bicara ngomong sinergi, bersinergi ya. Artinya yang saya tangkap bahwa bersinergi adalah mencoba menghilangkan ego kedepartemenan terkait dengan apa-apa yang mungkin mereka sekarang ini menjadi, disebutnya adalah di chat tadi adalah ego. Tapi yang saya tanyakan, apakah bisnis proses secara nasional antara kementerian, departemen itu sudah di blueprint-kan ke dalam sebuah dokumen negara kita ini? Jawabannya belum, Pak. Kalau yang dimaksud adalah secara total ya, belum. Tapi kalau arsitektur, kalau dalam konteks arsitektur SPBE, yang mana di dalamnya ada arsitektur masing-masing punya domain, sedang dalam pembuatan, dalam proses pembuatan, bukan sedang baru mulai, sedang dalam proses pembuatan. Dan itu sedang bergerak ya, saya kira. Hanya saya sendiri tidak terlibat secara intens, jadi saya kurang begitu mengikuti. Kalau yang ditanyakan adalah peta dari Sabang sampai Merauke, saya rasa belum. Dugaan saya belum. Tapi belum ada memang ya. Betul. Sedang dalam proses. Tapi kalau saya tidak bicara mengenai Sabang atau Merauke, tapi kan ini kan bicara ngomong instansi. Instansi yang menyebutnya kementerian atau departemen, apakah mereka sebenarnya sudah sinkron kalau terkait dengan input, output, proses, dan interaction-nya? Karena kan kalau enggak ya tetap aja data akan mati, layanan KTP akan begitu-begitu saja, ya setiap orang sibuk mencari source data, di mana sebenarnya itu harusnya sudah integrated kan gitu ya? Ya itu tadi yang ditanyakan oleh Pak Galuh. Pak Galuh ini di Surabaya, Pak. Jadi sudah Surabaya tidak akan bisa membuat selama nasional tidak memutuskan peta bisnisnya.
Ya, jadi bergerak gitu, disuruh bergerak, tapi yang atas belum, sehingga nanti pas gitu tercapai bisa jadi pemerintahan sudah berubah lagi gitu. Jadi itu tadi yang saya sebutkan agility-nya dibutuhkan. Itu berarti adalah take away kita bersama untuk malam ini. Jadi saya terima kasih sekali ini kepada para yang ada Pak Agus juga. Waduh, ini jadi disebut KTP Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin memperkenalkan diri, monggo Pak. Jadi di sini ada rekan kita yang baru bergabung, ada Pak Agus Son Haji. Mau Pak? Sambil jalan saya sebutkan dulu, jadi kami tetap menginvite Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk bergabung dengan kami semua, ya. Kami ini komunitas non-profit, jadi kita semua punya kesamaan visi untuk bagaimana bisa menyumbangkan sedikit ya untuk memperbaiki akademik maupun penelitian dan juga government gitu ya terkait dengan proses bisnis dan data. Jadi silakan bergabung di situs tersebut. Kemudian ada juga grup Telegram di mana kita bisa berdiskusi, tapi ya memang kadang diskusi kapan, terus dijawabnya kapan, tapi itulah yang namanya sosmed ya. Jadi dia asinkronus. Kemudian ada yang kita akan segera aktifkan, itu ada channel YouTube dan tentunya ada email kalau Bapak Ibu ingin menghubungi kami. Nah, untuk terakhir kami akan ada sedikit promosi gitu ya, mohon maaf sedikit saja bahwa saat ini kita sedang dalam proses cetak dari buku Fundamental Manajemen Proses Bisnis. Ini adalah textbook yang sangat banyak dipakai oleh berbagai instansi di seluruh dunia dan juga para praktisi. Nah, kami tergerak untuk menerjemahkan, saya dan Pak Hamzah, karena sebagai pengajar buku ini sangat luas dan dalam, sehingga kalau para mahasiswa, ini ada adik-adik Undiksa, silakan disampaikan ke dosennya. Kok jadi promosi beneran ya. Jadi itu yang kami pakai untuk mengajar ya dalam perkuliahan juga. Kalau selama ini mahasiswa selalu bilang, ayo dibaca dulu bukunya, nanti tinggal diskusi. Ternyata habis waktu untuk menerjemahkan ke Google Translate, sehingga itu yang menyebabkan kami kemudian tergerak untuk menerjemahkannya. Nah, untuk book launch, karena ini sedang dalam proses printing, book launch-nya diperkirakan akan dilakukan tanggal 22 Oktober 18.30 sampai 20.30, dan jika ingin berkenalan dengan para penulisnya langsung, jadi Profesor Marlon Dumas, Profesor Marcelo La Rosa, ada Profesor Rian Mending dan Profesor Hayo Ariers, beliau berempat akan hadir untuk sharing sendiri gimana caranya menggunakan textbook tersebut. Saya mengundang para kita-kita yang merasa direpotkan dengan bukunya, enggak. Yang mungkin bisa menanyakan kenapa kok bagian ini kurang atau apa, silahkan kami mengundang, tidak hanya untuk para akademisi, tapi praktisi yang tertarik untuk belajar gitu ya. Jadi juga akan ada open PO untuk yang tertarik membeli bukunya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya info-info tersebut akan kami sampaikan melalui email. Biasanya kita akan kirim info tersebut melalui berbagai channel biasanya. Nah, makanya kami sarankan untuk gabung di IBPMA supaya selalu menerima berita-berita terbaru. Nah, terakhir kata mungkin kita undang untuk foto bersama. Bisa yang tidak berhalangan, bisa on cam gitu. Pak Yoga mungkin bisa mengambil fotonya. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, silahkan. Halaman pertama. Ayo rekan-rekan yang memungkinkan untuk bisa berfoto bersama. Ada 4, nanti saya akan caption 4 kali. Yang pertama dulu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua, sebentar, page 2, monggo Bapak Ibu yang mau on cam. Saya ambil 1, 2. Baik, terima kasih. Page ketiga, saya ambil ya. 1, 2. Oke, baik. Lalu page terakhir, saya ambil 1, 2. Oke,
Oke, baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Baik, dengan demikian untuk malam ini kita akhiri bersama bincang-bincangnya. Semoga pada kesempatan lain kita bisa bertemu ada book launch dan juga akan ada acara-acara selanjutnya yang sudah kami schedulekan di sini. Selamat malam pada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, semoga bermanfaat. Kami masih ada di sini mungkin sampai sekitar jam 9 jika ada yang masih ingin untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih semuanya, selamat malam.